Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Muhammad Fakih sebagai alumni Pengembangan Masyarakat Islam tahun 2023 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini kami buat untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang berkenan telah mempercayakan kepada kami untuk kami salurkan kepada warga masyarakat Dusun Sasak. Maka dari itu, sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada para donatur, wabil khusus terkhusus juga kepada jamaah Majelis Taklim Al Mukminun Rancaikek. Saya sangat terharu dan bangga bisa menyalurkan dana untuk membantu warga masyarakat, warga di sini gitu. Nah, sebelumnya saya di sini ditugaskan sebagai dai 3T atau dai kebangsaan, ditugaskan di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Kecamatan Sajingan, Desa Santaban, Dusun Sasak. Sebelumnya di sini itu desa yang betul-betul terpencil. Kami jikalau ingin keluar kemudian pergi ke pasar itu harus melewati akses sungai. Nah, ini sungainya bisa dilihat. Warga keluar masuk untuk keluar kecamatan atau keperluan yang lainnya mereka harus keluar melewati sungai ini. Nah, kita di sini tidak ada akses jalan secara langsung untuk melewati sungai ini, melainkan harus menggunakan perahu. Nah, adapun kebutuhan khusus di kampung ini yang pertama yaitu sarana pendukung ibadah seperti sarung, baju, peci, dan yang lainnya gitu. Karena ya di sini mungkin sangat minim. Kebanyakan warga di sini tuh yang pertama pekerjaannya sebagai nelayan, yang kedua sebagai petani karet, yang ketiga sebagai petani sawit. Nah, mereka sangat jarang ada di kampung sehingga mobilitas kehidupan sangat jarang di sini karena mereka sibuk di hutan dengan kebunnya sendiri. Tetapi kami sangat ingin membantu masyarakat itu salah satunya dalam bidang keagamaan, dalam pengembangan masyarakat Islamnya itu, dalam pembinaan, pengembangan masyarakat yang notabene Islam. Karena di sini pun Islam adalah sebagai masyarakat minoritas. Perbandingannya, dulu ketika awal mula Islam itu di sini ada 8 kakak. Alhamdulillah untuk tahun sekarang dari tahun ke tahun banyak dari non muslim yang masuk ke agama Islam dengan cara dituntun membaca 2 kalimat syahadat oleh tokoh atau penyuluh agama di sini yaitu Pak Nawardi. Nah, teman-teman, adapun untuk non muslim di dusun ini atau di ruang lingkup area sini adalah 500 kakak, sedangkan muslim adalah 50 kakak. Kami sangat minim, begitupun dengan tempat ibadah yang belum kunjung ada perhatian khusus dari pemerintah. Tadi yang pertama kebutuhan sarana penunjang ibadah. Kemudian yang kedua mualaf center. Nah, kita di sini khususnya saya dengan saudara saya yang bertugas di sini ingin membuat mualaf center. Apa itu mualaf center? Yaitu pusat pembinaan untuk para mualaf supaya lebih lebih kokoh keimanannya. Belajar tentang agama secara mendalam. Karena kalau dilihat secara etnis mungkin di sini kebanyakan suku Dayak. Nah, kita harus memberikan pembinaan secara intens, secara sedikit demi sedikit supaya keimanan dan keislaman mereka kokoh. Nah, mualaf center ini mungkin nanti akan kita rumuskan dan akan kita buat seperti apa dan bagaimananya. Mungkin ini hanya sekadar pemberitahuan saja kepada para donatur. Kemudian yang ketiga yang dibutuhkan di masyarakat ini adalah tempat ibadah. Nah, adapun tempat ibadah sekarang saya berada di belakang masjid yaitu Masjid Jami Al-Falah. Menurut keterangan warga, masjid ini sudah berdiri sejak 50 tahun yang lalu. Nah, artian ini sudah lama, tapi tidak pernah ada sentuhan atau bantuan dari pemerintah. Kalau kita lihat ke dalam, itu bisa dikatakan kurang layak. Karena dari karpet pun tidak ada, kemudian kaca pun tidak ada, sangat minim sekali.
Berbeda dengan masyarakat yang istilahnya sudah tersentuh atau mobilisasi dari masyarakatnya sudah terbangun ekspansitasnya. Nah, maka dari itu mari kita lihat seperti apa di dalam masjid ini. Kemudian masjid ini juga sekarang menjadi tempat singgah saya dengan rekan saya, yaitu namanya Ustadz Tifal dari Pontianak. Nah, kita menetap di masjid ini kurang lebih selama 30 hari. Untuk kegiatan sehari-hari kami, ya beginilah, kita memberikan pembinaan kepada anak-anak. Biasanya anak-anak itu jam segini sudah pada datang, namun mereka mungkin lagi ada kegiatan yang lain. Nah, di masjid ini juga kita mengadakan TPA, mengadakan pengajian, mengadakan pembinaan tentang keimanan dan keislaman. Alhamdulillah ini sudah berjalan kurang lebih 6 atau 7 kali. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi istiqomah di tempat ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kebutuhan yang sifatnya urgent di lingkungan ini adalah penyuluh atau seorang guru, seorang mudir, seorang ustadz yang senantiasa mengamalkan ilmunya, berbakti kepada warga masyarakat, khususnya yang notabene mu'alaf, notabene Islam. Mereka sangat membutuhkan sentuhan dari orang-orang yang paham ilmu agama, karena di sini sangat minim sekali, bahkan dikatakan tidak ada yang paham akan ilmu agama. Mereka sholat pun jarang wudhu karena tidak tahu bagaimana tata cara wudhu. Mereka ibadah pun seadanya karena mereka tidak tahu bagaimana tata cara ibadah yang baik. Itu sangat memprihatinkan. Kita lihat dulu seperti apa keadaan lokasi masjid sekarang. Mohon maaf kalau berantakan karena ini menjadi tempat singgahan kami. Untuk sebelumnya masjid, alhamdulillah hari Sabtu sudah pindah ke masjid yang baru, meskipun secara pembangunannya belum selesai 100%, baru 60%, tetapi warga masyarakat di sini sudah ingin merasakan nuansa baru untuk